Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat pagi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, bahwasannya saya ini mudah kesurupan, mudah dimasuki makhluk halus, mudah dijadikan mediumisasi, atau mudah gitu. Itu kenapa? Nah, kita cek satu-satu ya. Teman-teman Jumat Wage ini kan dari kecil ini banyak masalah gitu ya. Jadi dari kecil ini banyak masalah, banyak musibah, banyak ujian, banyak cobaan, pokoknya banyak masalah. Yang mana itu secara otomatis akan mengaktifkan dimensi batin. Jadi dimensi batin ini bisa negatif juga bisa positif gitu loh ya. Ketika dimensi batin Anda positif, maka Anda tidak akan mudah kesurupan. Ya, bisa merasakan, tapi Anda tidak akan mudah kesurupan. Karena apa? Energi Anda ini akan menjadi perisai ya. Energi Anda ini akan menjadi perisai terhadap energi negatif yang dari luar gitu. Nah, ini contoh kasus ya. Saudara kita ini ya, dia itu pergi ke orang pinter gitu ya, ngantarkan saudaranya gitu ya untuk diruqyah. Nah, ketika diruqyah, dia seolah-olah dialah yang merasakan ruqyah itu. Nah, artinya bisa jadi makhluk halus itu masuk ke dalam dirinya juga bisa jadi. Bisa jadi dia itu hanya sekedar merasakan saja, juga bisa jadi. Nah, ini perlu Anda waspadai kalau Anda ini sering mengalami hal semacam itu. Paling sederhana Anda lihat ya, bagaimana kesehari-harian Anda, kaitannya dengan ibadah Anda, kaitannya dengan laku Anda, apakah positif atau negatif. Kalau katakanlah negatif, ya bisa jadi di dalam tubuh Anda tidak hanya kemasukan makhluk halus dari orang yang teman Anda tadi ya ketika diruqyah, tapi memang di dalam diri Anda juga ada makhluk halusnya gitu. Ya, jadi Anda ini kalau melihat sesuatu itu harus menyeluruh ya, dari berbagai aspek ya, dari berbagai aspek logika, dari sudut pandang orang lain ya, sehingga pandangan Anda ini akan selalu objektif gitu ya, bukan subjektif. Kalau menurut pandangan Anda gitu ya, ya tentunya tidak ada apa-apanya Anda gitu ya, artinya fine-fine aja, baik-baik saja. Tapi ketika Anda melihat dari sudut pandang orang lain ya, termasuk sudut ini kan termasuk sudut pandang saya gitu. Saya harapkan teman-teman Jumat Pagi itu bisa melihat dari berbagai sudut gitu. Nah, terus Anda verifikasi dengan kehidupan Anda, dengan perilaku Anda sehari-hari gitu. Apakah positif atau negatif? Kalau negatif ya sudah pasti tidak hanya makhluk halus itu ada di tempat orang yang Anda itu ajak berobat ya, ruqyah, tapi di dalam diri Anda juga ada makhluk halusnya. Lah inilah yang berbahaya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Memang sering ya ketika kita itu terbiasa dengan rasa sakit hati, terbiasa dengan kesedihan, itu akan mengaktifkan daya batin kita. Sama halnya ketika Anda sakit hati ya, sakit hati, sedih, nelongso ya, pengangguran, tidak duwe jodoh, semua macam-macam itu kan sakit hati. Nah, itu kan yang diolah bukan pikiran saja gitu ya, sudah masuk ke dimensinya batin. Ya, dimensi batin ini adalah dimensinya energi, dimensinya makhluk halus gitu. Jadi ketika Anda terbiasa melatihnya, maka Anda pun juga akan bisa merasakan gitu. Akan bisa merasakan keberadaan makhluk halus yang ada di sekitar Anda. Itu Anda akan bisa merasakan. Nah, apakah ini berbahaya? Ya tidak. Ya, tergantung bagaimana Anda menggunakan kemampuan ini gitu ya. Tentunya kemampuan pikiran dan kemampuan batin itu beda. Energi fisik kita ya, itu tidak bisa digunakan di dimensi makhluk halus. Begitu pula dimensi batin kita tidak bisa digunakan di dimensi kasar kita.
hanya sifatnya mempengaruhi gitu. Ya, misalkan Anda ini memukul ya dengan batin Anda, tentunya tidak akan bisa efeknya langsung itu terasa, itu tidak bisa. Tapi secara energi masuk ke dimensi energi mereka gitu. Pengaruhnya lama gitu. Sama seperti itu. Nah, inilah dua dimensi yang ada di dalam diri kita. Ketika teman-teman Jumat Wage ini banyak menderita, banyak masuk ke dalam batin, maka Anda akan masuk ke dalam dimensi ini. Sehingga Anda ini peka terhadap segala sesuatu. Peka rasa, peka batin, peka suasana alam. Lah, kemampuan ini kan ketika itu bisa berguna, ketika itu bisa Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin, ya hasilnya akan sangat luar biasa. Ya, bisa dipahami ya teman-teman Jumat Wage ya, kaitannya dengan fenomena kenapa kok yang di ruqyah kok saya bisa merasakan gitu. Sama halnya ya ketika kita itu melakukan pengobatan gitu ya. Ketika kita melakukan pengobatan, kita melihat orang itu ya, orang sakit itu, terus kita masuk ke dalam dimensi rasanya, dimensi batinnya, ya kita akan merasakan sakit yang dia rasakan. Ya, lah efeknya apa? Ya kita juga akan sakit juga. Ya. Kita akan merasakan. Lah ini juga berbahaya, juga bermanfaat ya. Ketika Anda bisa menggunakan dengan tepat, bermanfaat. Misalkan untuk mendeteksi seseorang terkena gangguan, ya, itu bisa kita rasakan. Tapi kalau Anda merasakan terus setelah itu tidak Anda bersihkan diri Anda pun juga akan tercemar, terkontaminasi ya, dari energi negatif orang tersebut ya. Nah, bahayanya di situ. Makanya lagi-lagi ya teman-teman Jumat Wage, bentengi batin Anda dengan laku spiritual, ibadah dimaksimalkan ya, tirakat dijalankan. Dua hal tadi itu akan membentengi diri Anda dari berbagai macam ya gangguan-gangguan yang sifatnya dimensinya makhluk halus. Semoga penjelasan ini ya bisa dipahami ya. Kalau tidak paham ya silahkan tanya lagi ya, nanti kita akan jawab dengan materi-materi selanjutnya. Ada pertanyaan lagi teman-teman Jumat Wage ya? Saya masih belum bisa live teman-teman ya, doakanlah 4 bulan lagi atau 5 bulan lagi kita kalau saya sudah kasih ya, pindah di Pasuruan, nanti tak kasih alamat ya, alamat rumah saya. Saat ini masih di Malang teman-teman ya. Ya berkunjung ya ke Pasuruan ini dalam rangka berkunjung ya, bersih-bersih rumah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.